Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kaju Bata. Arus, arus, arus. Perkenalkan, nama saya Nesa Adelia, perwakilan dari SMPS Bina Bangsa 03. Di sini, saya akan membawakan sebuah dongeng dengan judul Asal-Usul Pulau Nusa. Sebuah sastra lisan yang berasal dari Kalimantan Tengah. Sebuah kisah di masa lampau. Hiduplah seorang pemuda bersama istri dan adik iparnya di desa tepian Sungai Kahayan. Gemericik aliran sungai dan suara cangkul yang beradu dengan tanah selalu menggema di sebuah ladang. Mereka tidak melakukannya sekali atau dua kali, melainkan ratusan dengan ritme yang tetap. Seolah detak jantung mereka telah menyatu dengan irama kerjat itu. Tiap butir peluh yang jatuh tak pernah dihiraukan. Mereka berlutut dengan jemari kasar memilah kerikil dari tanah. Mereka sedang tidak berkebun, melainkan sedang bertarung dengan alam. Bagi mereka, setiap jengkal tanah yang berhasil digemburkan adalah sebuah kemenangan kecil yang dirayakan dengan nafas yang teratur tanpa sedikit pun keluhan. Buah dari ketekunan mereka, hasil panen selalu melimpah ruah, bak sumber mata air yang tak pernah mengering. Namun, kemarau sangat panjang merubah segalanya. Sungai Kahayan yang menjadi sumber kehidupan mereka pun mulai kehilangan airnya. Untuk dapat memenuhi kebutuhan selama kekeringan, mereka pergi berburu menyusuri Sungai Ruhan, sebuah sungai kecil di dekat Sungai Kahayan. Tetapi di perjalanan mereka dihadang oleh pohon besar yang tumbang, dan mereka berusaha keras untuk dapat menebangnya agar bisa melanjutkan perjalanan. Namun, hari sudah semakin sore. Kita belum mendapatkan apa-apa. Aku akan berburu ke dalam hutan. Lanjutkan memotong batang pohon ini. Nusa pun masuk ke dalam hutan dan mulai berburu. Saat memasuki hutan lebih jauh, ia menemukan sebuah telur yang tak biasa di dekat gua. Telur apa ini? Kenapa besar sekali? Sudahlah, lebih baik kubawa pulang daripada kelapar. Nusa dan adik iparnya kembali ke rumah mereka dengan membawa telur besar tersebut. Namun, sesampainya di rumah, sang istri menyarankan untuk tidak memakan telur itu. Kakanda, sebaiknya kita tidak memakan telur ini. Apakah Kakanda tidak merasa ragu? Telur ini terlalu besar dan Kakanda pun tidak tahu asalnya dari mana. Aku takut
akan mendatangkan malapetaka, ucap sang istri. Ah, sudahlah. Kalau kalian tidak mau, biar aku saja yang makan. Aku tidak peduli ini telur apa. Nusa pun bergegas untuk merebus dan menyantap telur itu seorang diri. Kenapa ini? Kenapa? Kenapa badanku terasa panas dan gatal? Ah, panas! Ah, gatal! Nusa mengerang sakitan. Sekujur tubuhnya dipenuhi bercak warna merah. Ia menggaruk seluruh tubuhnya hingga kulitnya berubah menjadi bersisik. Suara nasihat sang istri yang ia abaikan terus menggema dan memenuhi kepala Nusa, membuat ia semakin merasa bersalah. Maafkan aku, Adinda. Aku telah mengabaikan nasihatmu. Aku terlalu tamak dan berpikir pendek tanpa memikirkan akibat buruknya. Adik Nusa mencari pertolongan dan membawa warga untuk menolong Nusa. Namun, para warga dibuat terkejut melihat perubahan Nusa. Ia berubah menjadi lebih besar. Dan akhirnya, para warga pun membawa Nusa ke halaman rumah. Ah, tolong, tolong. Badanku terasa gatal dan panas. Ah, tolong, masukkan aku ke dalam sungai. Aku sudah tidak tahan lagi. Akhirnya, para warga pun mendorong tubuh Nusa masuk ke dalam sungai Kahayan yang sedang mengering. Waktu seolah membeku di detik saat tubuh Nusa berada di dalam sungai. Ada sesak yang tertahan di pangkal tenggorokan setiap kali sang istri memandanginya dari kejauhan. Dan benar saja, saat masuk ke dalam sungai, Nusa berubah menjadi naga yang sangat besar. Ia menjumpai istrinya yang berada di tepi sungai. Adinda, malam nanti akan ada hujan disertai badai. Pergilah sejauh mungkin bersama para warga desa. Desa ini akan tenggelam. Kita tak bisa bersanding seperti dulu lagi, Adinda. Jagalah dirimu dengan baik. Kakanda, tangan ini tak mampu lagi meraihmu. Aku akan hanya mendapati udara dingin yang kosong. Kepergianmu bukan sekedar hilangnya suara, Kakanda, melainkan hilangnya poros yang selama ini menjaga duniaku tetap berputar. Istri Nusa terisak mengucapkan kalimat perpisahan pada suami tercintanya. Dan benar saja,
Pada malam harinya, terjadi hujan lebat disertai badai, mengakibatkan air sungai meluap dan menyeret tubuh Nusa sampai ke muara. Ia bertahan hidup dengan memakan ikan-ikan di muara tersebut. Namun, kehadiran Nusa menjadi sebuah ancaman untuk para ikan. Suatu hari, ikan jelawat dan ikan saluang mengadakan pertemuan untuk membahas keselamatan umat ikan. Aku punya ide bagus. Ikuti saja ideku, ucap saluang. Bagaimana caranya kita mengusir naga Nusa dari muara ini? Sahut jelawat. Kalian tenang saja. Ikuti saja perintahku. Yang penting kalian semua siap membantuku, ucap saluang. Saluang pun pergi menemui Nusa. Tuan Nusa, tadi aku bertemu dengan naga jahat yang sama besarnya denganmu. Ia tahu jika Tuan tinggal di sini. Ia memintaku untuk menyampaikan tantangan berkelahi kepadamu, ucap saluang. Berani sekali dia menantangku. Aku tunggu dia besok di sini. Keesokan harinya, Nusa sudah mempersiapkan diri untuk menghadapi naga yang menantang. Sambil menunggu, ia melakukan peregangan tubuh. Namun, hingga matahari mulai condong ke arah barat, tidak ada tanda-tanda kemunculan si penantang tersebut. Sampai akhirnya, ia pun tertidur. Ternyata, dari pagi, saluang sudah mengintai Nusa dari kejauhan dan mendekatinya ketika sedang tertidur pulas. Tuan Nusa, bangun, bangun, musuhmu telah datang. Nusa terkejut serta menggeliat dan menoleh ke sana kemari mencari musuhnya. Ia melihat ekor yang berputar dan tanpa pikir panjang langsung menggigitnya. Ternyata ia menggigit ekornya sendiri sampai putus. Sakit, sial. Aku telah menggigit ekorku sendiri. Nusa menjerit kesakitan. Saluang pun bereaksi. Wahai umat ikan di Muara Kahayan yang selama ini dijajah naga Nusa, saatnya bebaskan diri kalian dari penjajahan ini. Segera serang dan gigit ekor naga Nusa yang terluka, perintah saluang. Serentak, ribuan ikan berenang bersama, menyerang dan menggigit ekor Nusa yang terluka. Jangan mendekat, jangan. Aku masih bisa berdiri. Kalian pikir rasa sakit ini bisa menghancurkanku? Aku sudah menelan rasa sakit yang lebih hebat dari sekedar daripada hanya luka kecil ini. Nusa berlari ke sana kemari hingga membuatnya menyerah dan kelelahan. Semakin hari, ikan yang menyerang Nusa semakin bertambah. Silahkan,
tuntaskan tugas kalian. Tubuhku mungkin sudah menyerah pada rasa sakit ini. Tapi lihatlah mataku ini. Aku tidak kalah karena jumlah kalian ribuan. Aku hanya lelah menjadi satu-satunya yang bertahan di atas tumpukan rasa sakit ini. Ambil nyawaku jika itu satu-satunya cara agar kalian merasa senang. Ia hanya bisa pasrah dan bersedih hingga ia tak bisa lagi bertahan. Naga Nusa yang perkasa itu akhirnya mati dan para ikan terus menggerogoti tubuhnya hingga menyisakan tulang belulang. Lambat laun, kerangka tersebut ditumbuhi oleh semak belukar dan pepohonan, hingga dikenal sebagai Pulau Nusa yang terletak di aliran Sungai Kahayan, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.